Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba. Pada kesempatan kali ini Madia akan mencoba kembali untuk menganalisa satu akun yang saya lihat sih 11-12 sama tanpa lagi. Oke, kita langsung aja ya, kita analisa akun tersebut. Untuk menjawab pertanyaan apakah Yesus adalah Tuhan atau manusia, saya mau mengajak teman-teman untuk belajar satu kata, yaitu kata dan. Karena jawaban pertanyaan Yesus itu Tuhan atau manusia adalah Yesus itu Tuhan dan manusia. Nah, saya tahu apa yang akan teman-teman tanyakan. Jadi teman-teman tenang aja, kita akan membahas ini pelan-pelan supaya teman-teman paham. Nonton video ini sampai habis, nanti pertanyaan teman-teman akan terjawab dengan sendirinya. Oke? Yuk, sekarang kita lihat ini dulu. Teman-teman setuju kan bahwa Tuhan adalah yang awal dan yang akhir? Nah, kemudian di sini Madia akan menjawab, dalam ajaran Islam itu ada ilmu tauhid. Nah, konsep dari apa yang disampaikan oleh Tamparagi ini tertolak dalam ilmu tauhid. Maka saya tegaskan di sini bahwa Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Maknanya di mana? Maknanya bahwa Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Itulah konsep ketuhanan dalam ajaran Islam. Jadi apapun yang dia sampaikan dalam logika-logika yang saat ini yang ditampilkan ini, itu tidak mengena dalam konsep ajaran tauhid dalam Islam. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang bertanya, Tuhan itu yang awal atau yang akhir? Awal dan akhir itu tidak sama, berbeda, bahkan bertentangan. Awal ya awal, akhir ya akhir. Awal bukan akhir, akhir bukan awal. Awal nggak mungkin akhir, dan akhir nggak mungkin awal. Menurut ajaran Islam, apapun yang Anda sampaikan ini tidak termasuk, tidak terikat, tidak terobsesi dengan apapun yang Anda sampaikan di sini tanpa lagi. Konsep ilmu tauhid itu maha segalanya. Jadi tidak terikat dalam waktu. Kalau masih ada dan atau Anda jelaskan yang mengikat tentang waktu, maka itu bukan konsep ajaran ilmu tauhid dalam ajaran Islam. Oke, kita lanjut dulu ya. Saya hanya menegaskan dulu ini. Oke. Ya kan? Jadi Tuhan itu adalah yang awal atau yang akhir? Nah, bagaimana cara menjelaskan bahwa Tuhan itu bukan yang awal atau yang akhir? Tetapi Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir. Bagi orang-orang yang tidak mau menerima kata dan, cuma mau menerima kata atau. Intinya Tamparagi, ajaran Islam tidak menerima konsep apapun yang namanya masih terikat dalam waktu, dalam konsep ketuhanan itu. Karena konsep dalam ajaran Islam, dia Tuhannya itu tidak terikat dimensi waktu yang seperti yang Anda sampaikan ini. Karena apabila menunjukkan dimensi waktu, maka itu masih menunjukkan ketidaksempurnaan Tuhan, masih terikat dengan sebuah waktu. Maka dalam Islam ilmu tauhid menolak hal itu. Jadi apapun Anda memutar balik, mengotak-ngatik tentang logika-logika Anda untuk mengkontradisikan dengan konsep ketuhanan tauhid, tidak bakal bisa. Sekali lagi tidak bisa, dan tidak ada dan memang secara logika pun tidak masuk akal. Oke, kita lanjut ya.
Bagi orang-orang yang berpikir bahwa Tuhan adalah yang awal dan yang akhir itu tidak masuk akal. Yang masuk akal bagi mereka adalah Tuhan itu yang awal atau yang akhir. Anda salah berpikir begitu konsep ketuhanan tauhid tanpa ragu. Kalau dalam konsep tauhid itu, Allah itu tidak berpermulaan dan tidak berakhir. Mereka kekal, abadi, maha sempurna. Jadi yang saya sebutkan ini semua dimensinya tidak terikat waktu. Sekali lagi tidak terikat waktu. Jadi apapun Anda putar balik masalah dan atau apapun namanya di dalam itu tanpa lagi, itu sudah lepas dari konsep ketuhanan dalam ajaran Islam ilmu tauhid. Jadi ini hanya ingin Anda memutar balik pembenaran dalam konsep Anda. Ini tidak termasuk dan tertolak dalam ilmu tauhid. Sekali lagi saya sampaikan, tertolak. Makanya itulah kesempurnaan ilmu tauhid. Mengapa sempurna? Karena dia tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga kalau Tuhan itu terikat ruang dan waktu, maka dia ada akhir, ada awal. Dan itu juga menunjukkan kelemahan atau ketidaksempurnaan sebuah Tuhan. Nah, itulah makanya dalam Islam ilmu tauhid itu Tuhannya tidak terikat konsep ketuhanan masalah waktu. Itu karena menunjukkan keabadian Tuhan itu sendiri gitu loh. Dan ini ilmu Anda bagaimanapun putar giling, putar logika, konsep apapun selama bertentangan dengan ilmu tauhid, maka ilmu tauhid dengan tegas menjawabnya. Termasuk ke dalam konsep ketuhanan ini, Anda putar-putar bagaimanapun tetap kelihatan nanti jalur kekeliruannya atau penyimpangannya dalam ilmu tauhid tetap kelihatan tambah lagi. Oke, kita lanjut. Menurut teman-teman yang mana yang bermasalah? Pernyataan bahwa Tuhan adalah yang awal dan yang akhir yang bermasalah, atau pemikiran orang yang tidak mau menerima kata dan yang bermasalah? Yang bermasalah adalah pemikiran orang-orang yang tidak mau menerima kata dan ya. Kalau dalam ajaran Islam, apapun yang Anda sampaikan masalah atau dan itu tidak mengena dalam konsep ilmu tauhid. Karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Jadi itu sudah menunjukkan, kalau dalam tanpa ragu ini menunjukkan ketidaksempurnaan dalam suatu konsep ketuhanan. Maka dari itu nanti saya jelasin, nanti kita lanjutkan dulu apa yang dia paparkan. Tuhan Allah adalah maha dahulu, tidak berpermulaan dari keberadaannya, kemudian wujud kita baqo dan abadi, tidak ada akhir kisahnya Tuhan itu. Oke, nah coba kita dengar dari Ustadz dalam Islam. Itu tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa Allah dalam Islam itu maha sempurna. Dia tidak terikat dengan dimensi waktu. Kalau masih terikat dengan dimensi waktu Allah itu, maka itu menunjukkan kelemahan Tuhan. Apalagi berbentuk manusia, lebih jauh lagi, lebih lemah lagi. Sedangkan tidak terikat dengan waktu aja sudah itu menunjukkan kelemahan, apalagi berbentuk manusia. Nah, oke, jadi semua ini sudah terbantah ya mengenai paparan tanpa ragu untuk mengargumenkan, menampilkan ceramah Ustadz ini nggak nyambung. Ceramah ini justru menguatkan konsep ilmu tauhid, karena Allah itu maha sempurna, maha kekal, tidak terikat dengan dimensi waktu. Oke, saya lanjut dulu ceramah yang ditampilkan tanpa ragu Ustadz ini. Oke. Allah abadi, tidak berpermulaan dan abadi. Bersama hancurnya semesta, Allah tetap ada. Jadi ini yang harus kita yakini, Allah maha dahulu dan Allah maha abadi. Dan selain Allah tidak ada yang abadi. Selain Allah semuanya bisa hancur. Semua. Nah, di sini sudah jelas ya. Artinya apapun yang tanpa ragu tampilkan di video ini ya tidak menunjukkan argumen dia dalam menguatkan konsep ketuhanan dia. Justru ini memperlemah, menunjukkan bahwa konsep ketuhanan yang dia mau tampilkan itu terjadi kelemahan. Terjadi kelemahan dan mudah sekali dibantahkan. Nanti kita lihat kelemahan-kelemahannya akan saya tunjukkan kepada Anda
semua bahwa di mana loh konsep ketuhanannya yang disampaikan Taparagi itu benar ndak, kuat ndak gitu loh. Oke, kita lanjut. Semuanya, kullu syai'in halikun illa wajah. Semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. Bukan pencipta manusia, betul? Dan jawaban saya adalah Yesus bukan pencipta manusia atau manusia. Karena Yesus adalah pencipta manusia dan manusia. Nah, oke. Kembali Ahmadiyah akan menganalisa di sini. Apapun yang dinamakan manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, ya kan? Apapun namanya manusia itu makhluk ciptaan Tuhan. Dan kalau itu dikonsepkan dengan ilmu tauhid, maka itu sudah terbantahkan. Mengapa terbantahkan? Karena akan terjadi suatu konsep kelemahan dalam menilai atau menjalankan, memaknai konsep ketuhanan itu sendiri. Ya kan? Tuhan menjadi manusia. Nah, itu oke lah, itu sebuah konsep Anda. Coba Anda bayangkan apabila Tuhan nanti dia mau menunjukkan bahwa eksistensi dia sebagai Tuhan, dia harus jadi manusia dulu, ya kan? Nah, kemudian untuk menunjukkan eksistensi Tuhan terhadap bangsa malaikat, dia mau jadi malaikat dulu, ya kan? Nah, terus untuk menunjukkan eksistensi Tuhan bahwa dia mau jadi, bahwa kepada bangsa jin dan setan, maka dia berubah jadi bangsa jin dan setan dulu. Saya hanya menunjukkan suatu konsep ketuhanannya ini, bukan masalah jadi apa tidaknya. Tuhan ingin menunjukkan konsep ketuhanannya dia, eksistensi Tuhan itu kepada binatang. Maka Tuhan harus jadi binatang dulu. Nah, apakah Anda nilai dengan konsep ketuhanan ini menurut Anda tepat? Coba Anda pikir sendiri, kembali ke diri Anda sendiri. Tepat enggak? Dengan konsep ketuhanan seperti ini Anda nilai tepat enggak? Buka mata hati Anda, buka mata batin Anda. Kalau seperti ini sudah saya jawab dengan konsep ketuhanan tauhid. Itulah ilmu tauhid yang menjawabnya. Semua sudah terkapar, terkontrol, terjawab apapun masalah konsep ketuhanan itu dalam ilmu tauhid. Semua sudah dijawab. Titik kelemahannya juga terjawab dalam ilmu tauhid. Anda tinggal menilai aja, memaknai, kemudian Anda pilih mana konsep ketuhanan dalam menurut Anda yang paling tepat, yang paling pas untuk mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Kita lanjut dulu ya. Ini video ini berikutnya dari Taparagi oleh akun Forever ini. Oke. Nah, supaya teman-teman mengerti, coba teman-teman lihat foto ini. Ini foto siapa? Oke, ini adalah Tony Stark, Iron Man. Tony Stark adalah pencipta Iron Man, dan dia adalah Iron Man. Betul? Nah, jadi kenapa kamu berpikir bahwa Tuhan pencipta manusia tidak mungkin menjadi manusia? Apakah Tuhan kalah pintar dari Tony Stark? Oke, di sini Madia akan kembali menjelaskan ya masalah Tuhan yang berbentuk manusia ini ya. Saya akan mencontohkan kembali kepada Anda. Misalkan saya bisa membuat sebuah meja bagus itu meja. Kemudian saya untuk menunjukkan eksistensi saya bahwa saya pencipta meja ini, apa harus saya menjadi meja itu gitu loh. Gitu kan? Saya adalah yang menciptakan itu sebuah meja, membuat meja itu. Untuk menunjukkan saya ini eksistensi ke sebuah meja itu, apa harus saya jadi meja itu gitu loh. Tolong Anda pikirkan dan renungan konsep ini. Ya bisa enggak kira-kira saya jadi sebuah meja itu untuk menunjukkan
oh saya ini loh orangnya yang membuat meja itu, untuk apa gitu loh, apa faedahnya? Coba Anda pikir, untuk apa? Dan apa faedahnya Tuhan menunjukkan eksistensinya dengan kemudian dengan merubah dirinya menjadi ciptaannya itu sendiri gitu loh. Itu semoga ini Anda renungkan ya. Makanya dalam Islam itu ilmu tauhid sudah menjawab konsep ketuhanan yang maha kesempurnaan. Justru kesempurnaan di sini sudah terbantahkan kembali apabila yang mengatakan Tuhan itu terikat oleh ruang dan waktu. Dalam ajaran Islam tidak seperti itu ilmu tauhid. Justru ilmu tauhid sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak terikat dengan dimensi waktu. Dia sifatnya kekal, kesempurnaan. Jadi juga saya tidak bisa mengatakan Tuhan itu tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Itu juga mengandung dimensi waktu. Artinya begini, apapun yang terikat dalam waktu, masalah Tuhan itu, keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan itu ilmu tauhid menolak. Karena itu menunjukkan suatu kelemahan dalam konsep ketuhanan, termasuk sifat-sifat Tuhan bertolak belakang semua. Maka dari itu apabila ada yang mengatakan Tuhan masih terikat dengan waktu, itu artinya sangat jauh sekali nilainya dalam ilmu tauhid. Apalagi Tuhan berbentuk manusia, jauh lebih tertolak lagi hal itu. Makanya ini saya tunjukkan. Nah, saya tunjukkan contoh lain. Tadi kan saya contohkan saya jadi sebuah meja, membuat sebuah meja, saya mau jadi meja. Apa faedahnya gitu loh. Kemudian ini saya contohkan lain. Apabila Tuhan itu, ini menurut dimensi lain ya, saya jelasin. Apabila Tuhan itu berubah menjadi makhluknya, maka pantas enggak gitu loh, maka akan menunjukkan kelemahan Tuhan itu sendiri. Coba nih saya lihatkan contoh. Ada makhluk namanya malaikat, ya kan? Malaikat ini kemudian dia datang kepada manusia, berubah, akulah malaikat, bilangnya kan, mengatakan itu kepada manusia. Sakti dia bisa macam-macam. Lantas karena dia berubah jadi manusia, apa lantas Anda percaya? Gitu loh. Nanti kalau satu malaikat tidak apa-apa, nanti ratusan malaikat atau ribuan malaikat berubah jadi manusia mengaku Tuhan semua. Bagaimana cara menganalisanya, membedakan bahwa Tuhan dengan manusia itu bagaimana? Nah, itulah dalam Islam itu ilmu tauhid itu mengatakan Tuhan itu tidak bisa digambarkan dalam bentuk wujud manusia, malaikat, hewan, apapun namanya. Apabila dia berbentuk seperti itu menunjukkan kelemahannya. Ya kelemahannya seperti itu. Nanti ada setan atau jin berubah jadi manusia, setan kan bisa berubah-ubah jadi makhluk macam-macam. Ngaku dia Tuhan, akulah Tuhan. Nah, berubah Tuhannya banyak dong, karena jin dan setan kan banyak jumlahnya. Ini saya cuma menunjukkan konsep kelemahannya itu. Konsep kelemahan. Dan ini ditolak dalam ilmu tauhid, namanya dalam ajaran Islam itu. Apalagi bicara yang lain, dalam konsep ini aja sudah tertolak. Apalagi ke dimensi yang lain. Itulah kehebatan ilmu tauhid itu, tanpa lagi. Ya semakin Anda selami ilmu tauhid, semakin berbenturan ini. Dalam tidak bisa dicari korelasinya lagi. Karena Anda bahas ilmu tauhid ini, semua terbongkar. Konsep ketuhanan mana yang benar, yang salah itu sudah terbongkar semua. Ya risiko Anda mengotak-ngatik ilmu tauhid dalam Islam, ya ini sudah jawaban dalam Islam, tak bisa ditutup-tutupi lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa mengerti gak? Justru orang yang mengaku sebagai pencipta Iron Man, tetapi dia tidak bisa menjadi Iron Man, artinya dia adalah pembohong. Justru dalam Islam itu menunjukkan konsep ketuhanan yang sangat lemah kalau Tuhan itu jadi manusia. Itu ya seperti tadi dicontohkan dengan Iron Man. Itu menunjukkan kelemahan konsep ketuhanan.
Mengapa saya tunjuk ke konsep ketuhanannya lemah? Karena nanti makhluk yang lain bisa berubah-ubah juga jadi manusia mengaku Tuhan. Dan manusia nggak bisa membedakan mana sih yang Tuhan, mana sih jin. Kalau konsep ketuhanan ini dipakai. Nah ini, oke, dalam ilmu tauhid sudah terjawab itu semua. Saya bacakan sebuah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua sudah terjawab konsep ketuhanan ini dalam ilmu tauhid. Jadi apapun yang Anda putar-putar dalam memaknai dalam video ini konsep ketuhanan tidak akan nyambung dalam konsep ilmu tauhid tanpa lagi. Ya, semoga yang menyimak video ini bisa menilai, bisa setidaknya bisa membandingkan mana sih konsep ketuhanan yang benar adalah yang sebenarnya itu gitu loh. Mana sih yang lemah gitu loh. Oh, mana sih apa benar Tuhan itu harus jadi manusia? Itu juga Anda harus Anda renungkan. Apa sih kelemahannya kalau Tuhan jadi manusia? Bagaimana sih apa benar begini itu harus Anda renungkan ini. Mengapa Tuhan dalam Islam itu tidak terikat ruang dan waktu? Nah itu, karena itu menunjukkan kalau masih terikat dengan waktu, maka itu menunjukkan dimensinya Tuhan itu terikat waktu, berarti lemah. Tuhan itu lemah konsep anunya. Dia yang menciptakan waktu, kalau dia yang menjadi waktu kan. Dia maksudnya gini, dia yang menciptakan waktu, dia yang masuk ke dimensi waktu itu gitu loh. Kan sangat lemah sekali konsepnya gitu. Secara akal dia yang menciptakan itu waktu. Dimensi waktu tuh dia sendiri yang menciptakan. Kemudian dia masuk ke dimensi itu gitu loh. Kan lucu. Secara akal kan lucu. Oke lah, ada yang mengatakan oh dia menunjukkan dirinya sebagai Tuhan, makanya dia masuk dulu ke dimensi waktu itu. Ya tertolak kembali. Karena apabila dia begitu, makhluk lain bisa mengaku-ngaku lagi nanti. Akulah Tuhan. Mengaku dia bisa juga dalam dimensi waktu begini-begini. Kan susah bedain Tuhannya. Itu artinya menunjukkan kalau Tuhan itu sesuai dengan makhluknya, maka sangat terbuka kelemahan lain gitu loh. Maka dalam ilmu tauhid itu tertolak semua. Kesempurnaan Tuhan tidak terjawab di situ. Itulah kehebatan ilmu tauhid. Tanpa lagi biar Anda tahu ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, semoga ilmu ini paparan saya ini menjawab argumen di video ini yang pertama. Yang kedua, semoga ini menjadi renungan bagi siapa saja yang mendengar video ini, bahwa konsep dalam Islam tauhid itu tidak jauh dari 180 derajat dalam konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Tamparagi. Ya kan? Jadi Anda nilai sendiri mana konsep ketuhanannya itu yang pas, yang sempurna lah. Artinya yang sesuai, yang masuk akal, yang logis, dan tidak terjadi kelemahan konsep ketuhanan itu. Silakan Anda nilai sendiri, belajar sendiri, renungkan sendiri, pelajarin. Dalam Islam sudah menawarkan ilmu tauhid. Konsep ketuhanan ini saya nilai tidak ada kelemahannya gitu loh. Tidak ada kelemahannya. Karena dia sudah mengcounter, menjawab itu semua dengan sifat-sifat ketuhanan yang maha sempurna. Anda silahkan renungkan, pikirkan, semoga mendapat sesuatu pencerahan dalam konsep ketuhanan. Terserah Anda, saya hanya bicara ilmu tauhid di sini. Tidak, itu hak Anda untuk menilai. Mana yang benar menurut Anda, itu semua kembali kepada Anda. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.